Sebagai business owner gitu ya coach ya, atau sebagai pebisnis nih coach, sebenarnya penting nggak sih coach kalau misalkan kita tuh punya social skill? Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Vika di Coaching for Business. Nah, di kesempatan kali ini aku ingin membahas nih terkait social skill. Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Adit. Halo Coach. Halo Vika. Sehat ya Coach ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat nih Coach. Coach, aku mau langsung tanya aja nih Coach. Gini Coach, kalau misalkan kita sebagai business owner gitu ya Coach ya, atau sebagai pebisnis nih Coach, sebenarnya penting nggak sih Coach kalau misalkan kita tuh punya social skill? Oke, ya kalau saya bilang sih penting banget ya, karena business owner itu kerja itu kan pasti berhubungan dengan orang lain ya. Ya betul Coach. Pasti berinteraksi dengan orang lain, nggak mungkin dia kerja sendiri gitu ya. Namanya juga business owner ya. Iya benar. Dia pasti ada sesuatu yang harus dijual gitu kan. Sesuatu yang harus dijual, dia harus berinteraksi dengan calon pembeli. Dia pasti punya tim. Ya pasti kan dia harus berinteraksi dengan timnya. Dia harus beli bahan baku. Iya benar. Ya kan dia mungkin juga lama-lama berinteraksi dengan masyarakat juga gitu ya. Jadi ya penting banget gitu ya. Ini adalah skill yang memang betul-betul harus dikuasai oleh bukan hanya business owner sih, semua orang ya. Semua orang. Gitu ya, social skill itu kan kemampuan seseorang, berbagai kemampuan yang dibutuhkan seseorang manakala dia sedang berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Kalau selama dia masih berinteraksi dengan orang lain, social skill dia pasti perlu gitu perlu ya. Dengan apakah itu dia cuman ketemu orang ngobrol di jalan atau ke bank macam-macam gitu ya, sampai betul-betul berjalan bisnis gitu ya. Tentu social skill yang dibutuhkan juga levelnya beda-beda gitu ya, dari yang paling simple sampai yang kompleks gitu ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Yang jelas sih penting gitu ya, seorang business owner itu harus punya social skill, bahkan mungkin ya itu wajib ya hukumnya. Wajib ya benar sih Coach ya Coach, karena berhubungan dengan banyak orang gitu ya Coach ya. Bukan wajib lagi, bahkan itu memang sudah harusnya gitu. Kewajiban gitu ya Coach ya. Ya sudah seharusnya, jadi sudah menjadi bagian yang terpadu dengan profesinya gitu. Oke Coach, nah kalau misalkan social skill tadi, sebenarnya apa aja sih Coach social skill yang harus dimiliki seorang business owner gitu Coach? Ya, jadi kan saya bilang ya, social skills itu adalah berbagai keterampilan atau kemampuan seseorang yang dibutuhkan manakala dia berinteraksi dengan orang lain. Iya betul. Jadi apapun skill yang memang ketika berinteraksi dengan orang lain itu namanya social skill berarti gitu ya. Ketika komunikasi itu luas gitu ya. Apa aja nih komunikasi yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, ya semuanya gitu. Semua komunikasi ya, kemampuan mendengarkan, kemampuan bicara, terutama kan gitu ya, mendengarkan dan berbicara ya. Iya betul. Terus komunikasi, yang manusia kan komunikasi kan dua itu ya, mendengarkan dan bicara. Nggak ada dengan cara komunikasi yang lain, mungkin bahasa tubuh gitu kan. Komunikasi itu verbal, non verbal, itu kan juga penting gitu ya. Tadi ya, kemampuan mendengarkan, terus kemampuan berempati, berempati atau memahami perasaan orang lain, kemudian kemampuan menjalin hubungan, menjalin rapor ya, menjalin chemistry, itu juga social skill yang berguna ya. Banyak sih kalau banyak sih. Iya ya Coach ya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan orang lain itu adalah ya kemampuan social skill gitu ya Coach ya. Iya gitu ya. Bagaimana mereka bisa memahami apa ya, background orang lain gitu ya, menghormati kemampuan menghargai orang lain gitu. Oke. Ya itu ya saling berkaitan ya satu sama lain skillnya itu ya. Saya sih nggak bisa memisahkan satu sama lain secara detail gitu ya, karena ini saling berinteraksi, ngeblend gitu nanti prosesnya. Oke Coach. Nah kalau misalkan tadi kan sudah dijelaskan terkait social skill itu apa sih, terus macam-macamnya juga apa aja. Tadi kan terkait komunikasi, verbal, non verbal, berempati, menghargai dan lain-lain gitu ya Coach ya. Nah sekarang manfaatnya apa sih Coach? Manfaat kemampuan social skill ini betul. Untuk business owner. Iya. Ya yang utamanya adalah bisnisnya sukses. Iya benar juga sih ya Coach ya. Bisnisnya jadi lebih ya kan semakin memungkinkan bisnisnya jadi lebih sukses dan berjalan dengan baik gitu ya. Bukannya sukses dia berjalan dengan baik dulu gitu ya. Itu butuh social skill. Ketika dia jualan, dia perlu social skill gitu kan. Ya menawarkan produknya itu udah social skill. Berjualan, bernegosiasi ya,
untuk bisa dia berhasil menjual produknya itu kan social skill gitu ya. Ya artinya dengan cara itu dia bisa bisnisnya sukses kan karena produknya terjual gitu kan. Nah ketika dia dengan timnya juga sama gitu ya, dia berinteraksi dengan timnya, menjelaskan pekerjaannya harus dilakukan apa, kemudian memberikan instruksi, kemudian umpan balik, mendevelopnya, bahkan mungkin menegurnya gitu ya. Itu semua social skill karena dengan cara dengan menggunakan social skill yang baik, dengan efektif, ya karyawannya bisa kerja dengan baik di situ, betah, bahkan skillnya bisa meningkat gitu kan. Skill dari karyawan itu ujung-ujungnya ya bisnis juga berhasil gitu kan. Meningkat gitu ya coach ya. Iya gitu. Oke siap coach. Tapi apa jadinya nih coach kalau misalkan seorang pebisnis gitu ya coach ya, dia ya kalau misalkan ngobrol, kalau misalkan komunikasi ya bisa-bisa aja gitu coach, tapi mungkin cara dia berempati, menghargai orang lain itu masih bisa dibilang ya minus gitu coach. Maksudnya dia tuh sebagai business owner tapi social skillnya kurang aja gitu coach. Nah itu gimana sih kalau misalkan kita sadar social skill kita tuh rendah, nah cara untuk meningkatnya kembali tuh gimana tuh coach sebagai business owner? Ini asumsinya berarti si business owner itu sudah menyadari ya, sudah menyadari bahwa mereka ada kekurangan dalam social skillnya. Iya betul gitu ya. Mungkin awal-awalnya dia berpikir kok produkku gak laku-laku ya. Iya benar-benar. Misal gitu, kok tim saya kok sering keluar masuk gitu betul. Nah itu ada gejala-gejala mungkin ya dia harus merefleksikan diri ya, untuk lebih memahami, mengetahui apa sih yang menjadi penyebab, apakah faktor teknis non teknis gitu ya. Salah satunya adalah faktor social skillnya dia mungkin gitu kan. Nah ketika dia sudah bisa mengisolasikan bahwa permasalahan dari social skillnya, ya tentu dia mau berubah nggak, keputusannya kan gitu. Kan kalau dia mau berubah ya perlu belajar gitu kan. Harus banyak mendapatkan apa sih ilmu tentang social skill ini gitu ya. Nah jadi ya itu harus belajar gitu, intinya harus belajar gitu ya harus coach ya. Harus mau belajar untuk berubah dan meningkatkan social skillnya dong gitu. Oke. Nah meningkatkan social skillnya itu dengan cara apa tuh coach? Macam-macam gitu ya. Pertama dia mau meningkatkan social skill yang mana dulu nih, nggak bisa langsung semuanya gitu kan, karena social skill itu adalah perpaduan berbagai skill-skill yang sangat kompleks ya. Banyak aspek berarti banyak ya coach ya. Banyak aspek gitu. Dia mau masalahnya dia mau improve yang mana dulu. Misalnya kemampuan mendengarkan. Oke, itu dulu ya udah nggak apa-apa gitu ya. Terus cara belajarnya bisa macam-macam ya. Bisa lewat buku ya kan, bisa internet banyak tuh YouTube gitu. Kemudian bisa cari mentor. Ya kan, cari mentor yang bisa men-sharingkan pengalamannya tentang mendengarkan gitu ya. Atau bisa ikut pelatihan-pelatihan gitu kan. Nah bisa dari situ kemudian dia harus mau mempraktekannya dong gitu. Pasti bukan cuma teori doang gitu ya coach ya. Mempraktekannya sambil belajar ya, dan mau menerima feedback gitu kan. Dia harus minta feedback nih ke orang-orang yang memang berinteraksi dengan dia, bagaimana kemampuan mendengarkannya gitu ya, apakah dia bisa mendengarkan dengan lebih baik gitu kan. Dan kemudian dia harus merefleksikan diri juga. Artinya merefleksikan diri, harus mengevaluasi diri lah gitu ya. Sejauh mana perubahannya gitu, berdasarkan feedback, berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah dia pelajari, dia kan bisa lihat di perbandingannya ya. Nah dari situ dia bisa tahu apa lagi yang harus diimprove dan seterusnya gitu deh. Jadi cara belajarnya ya memang strukturnya tahapnya seperti itu kan gitu. Dan tergantung apa yang harus diimprove juga gitu ya coach ya. Dia harus tahu dulu dong apa yang mau diimprove. Oke coach, kalau misalkan tadi kan sudah dijelaskan gitu ya coach ya, bahwa social skill itu dapat meningkatkan bisnis juga gitu coach. Nah, ada hubungannya nggak sih coach social skill itu dengan reputasi bisnis seorang business owner gitu coach? Oh ada dong gitu ya, pasti ada hubungannya. Karena seseorang itu kan komplain misalnya ya, atau terkesan dengan bisnisnya, dengan bisnis kita itu kan bukan karena dengan produknya ya itu yang bagus kualitasnya ya, tapi pelayanannya misalnya gitu kan. Pelayanan dalam mulai kapan? Dia dari mulai kita baru cuma nanya-nanya aja gitu kan, baru cuma nanya-nanya tentang produk belum tentu beli gitu ya. Nah itu sudah social skill di situ kan. Kemudian ketika kita menjawab ya, ketika tentang negosiasi harga mungkin gitu, itu juga udah social skill. Ketika akhirnya menceritakan produknya, memperkenalkan produknya, itu social skill.
Wah, sampai akhirnya kita memutuskan beli, sampai akhirnya produknya udah kita pakai gitu ya. Mereka mungkin minta feedback dari kita, itu juga kita minta feedback dari mereka gitu ya, itu juga merupakan social skill. Nah dari situ kan akan memberikan pengalaman tertentu ya buat yang pembeli ya, atau customer atau consumer. Disitulah mereka akan terkesan dong kalau misalnya social skill business owner, bukan hanya business owner ya, tapi keseluruhan timnya juga bagus. Itu juga akan memberikan kesan dan akhirnya ujung-ujungnya mempengaruhi apa tadi ya, brandnya kan, mempengaruhi reputasinya gitu. Bukan reputasi bukan hanya tentang itu sih gitu kan, reputasi kan juga hal yang lain ya. Ya kalau misalnya kita ramah segala macam bagus, cuman bisnis ilegal ya bohong gitu ya Coach ya, atau kita melakukan kejahatan gitu kan, bisnisnya melakukan penipuan, saking ramahnya kita berhasil menipu memanipulasi gitu ya Coach ya. Social skill juga itu, tapi social skill ya yang disalahgunakan gitu ya. Jadi reputasi macam-macam lah gitu ya. Reputasi bisnis itu, cuman social skill pasti pengaruh banget di situ. Oke, apalagi kalau misalkan kita bertemu dengan customer itu kan first impression itu kan penting banget gitu ya Coach ya. Ya. Jadi kalau misalkan social skill pertama kalinya jelek ya otomatis reputasinya ya bakal jelek juga. Betul. Gitu ya Coach ya. Oke. Nah, sekarang gini Coach, kalau misalkan social skill itu bisa nggak sih Coach mempengaruhi kita dalam pengambilan keputusan Coach? Dalam mengambil keputusan? Iya, bagi seorang business owner. Tentu bisa, gitu ya. Dalam hal ini misalnya ya, social skill yang apa nih terkait dengan mengambil keputusan, gitu ya. Kalau terkait dengan kualitas pengambil keputusan sendiri, mungkin skill empati di situ penting, gitu kan, untuk memahami misalnya dampak-dampak keputusan ini kepada orang lain, itu juga social skill, gitu ya. Kemudian bagaimana bisa menjual keputusan ini, menjual itu artinya gini, menyampaikan keputusan ini ke orang lain yang berkaitan, itu juga ilmu social skill ya. Bagaimana membuat mereka setuju, gitu kan, mereka bisa mempersuasi mereka secara positif ya, agar keputusan ini mereka bisa buy in, gitu ya, bisa setuju. Nah itu juga ke social skill, gitu ya. Jadi dan bagaimana melaksanakannya nanti, kalau misalnya kita juga yang harus melaksanakan keputusan ini, berarti bagaimana agar semua pihak juga paham dengan keputusan ini dan tahu cara menyelesaikannya, cara menjalankannya, itu juga social skill lagi, gitu kan. Jadi ya penting. Oke, good. Berarti itu kegiatan kita sehari-hari yang mungkin nggak kita sadari kan, kalau misalkan ngobrol biasa itu kan juga termasuk social skill gitu ya Coach ya. Dan ternyata berdampak besar gitu ya Coach ya buat pengambilan keputusan, kerjasama, negosiasi dan penjualan gitu ya Coach ya. Oke teman-teman semuanya. Nah kalau misalkan tadi kan Coach Adi tuh bilang gitu ya, untuk melatih atau meningkatkan social skill itu ya harus banyak-banyak belajar gitu ya Coach ya. Atau mungkin juga bisa mencari mentor. Nah kalau peran Coach itu apa sih Coach kalau misalkan untuk meningkatkan social skill ini Coach? Jadi peran Coach ya, jadi harus dibedakan nih ya perannya ya. Kalau trainer itu kan untuk ngajarin ilmunya. Kalau mentor dia lebih ke memberitahu atau men-sharing pengalaman-pengalamannya. Walaupun itu juga dia bisa ngajarin ilmunya juga ya. Jadi bisa blended gitu ya. Kalau coach itu lebih menarik nih, karena coach itu kan tidak mengajarkan ilmunya sih gitu ya. Kalau dia mengajarkan ilmunya berarti dia pada saat itu dia bukan sebagai coach, tapi mungkin dia sebagai trainer. Gitu kan. Jadi perannya itu bisa ganda gitu ya. Nah pada saat sebagai coachnya dia harus bisa, seorang coach ini perannya banyak nih, penting gitu ya. Apalagi ternyata memang saya nih khususnya ya, ketika mengcoaching seseorang itu permasalahannya kan lebih persoalan teknis ya, lebih banyak ke beingnya, ke orangnya gitu ya. Salah satunya adalah kemampuan atau interpersonal skillnya. Tapi bukan terkait dengan skillnya saja, ternyata ada hal yang lebih mendalam dari dirinya yang mempengaruhi kemampuan social skillnya itu gitu ya. Jadi kalau toh dia sudah belajar di social skill, nah apakah dia mau melakukannya, itu belum tentu gitu kan. Apakah dia merasa pede untuk melakukannya, itu juga belum tentu. Nah itu sudah peran coach gitu loh. Menyadarkan berarti ya coach ya, untuk memberikan suatu kesadaran baru kepada dia ya tentang dirinya, yang bisa mendukung, mensupport peningkatan social skillnya tadi. Gitu. Oke, thank you banget nih buat Coach Adit yang sudah men-sharingkan terkait apa itu social skill, terus manfaatnya apa aja, dan ternyata
peran coach itu penting banget nih teman-teman semuanya untuk meningkatkan dan juga menyadarkan terlebih dahulu gitu ya coach. Betul. Ya. Oke. Jadi kita sebagai business owner ya harus sadar dulu nih coach akan social skill kita, dan juga jangan lupa juga nih untuk meningkatkan social skill kita untuk mencapai bisnis yang lebih gemilang gitu ya coach ya. Ya. Oke teman-teman semuanya, mungkin gitu aja nih pembahasan terkait social skill pada kesempatan kali ini. Oke, akhir kata dengan saya Vika dan saya Ditya Mijaya. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.